Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang kan ya? Selamat siang, Ibu. Silakan duduk ya. Oke, sebelumnya gini ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Sebelumnya ya, saya sudah menerima intake form yang terkait dengan sesi konseling hari ini. Apakah kamu sudah bersedia untuk mengikuti konseling hari ini? Siap, Bu. Sebelumnya, terima kasih ya kepada Genia yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti sesi konseling kali ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Anissa Putri Mailani. Hari ini saya akan bertindak sebagai konselor. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Genia Sasamila. Ya, baik. Alhamdulillah ya, kita dapat dipertemukan dalam sesi konseling hari ini. Gimana gini ya perjalanannya, dari rumah atau dari mana ya? Dari kos-kosan, Ibu. Gimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar. Kalau boleh tahu kesibukan Genia belakang ini apa sih? Kuliah, kerjain tugas, pulang ke rumah. Oh, itu ya. Baik. Sebelum sesi konseling ini berlangsung, saya meminta izin untuk merekam ya. Nah, di sana ada kamera ya, dan mencatat. Apakah diperbolehkan? Silakan, Bu. Baik. Oke, gini ya. Sebelumnya, apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling? Belum, Bu, ini pertama kali. Baik, saya akan sedikit menjelaskan ya gini ya. Apa itu konseling? Kembali konseling. Konseling adalah proses membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang ada atau yang sedang individu hadapi. Jadi dalam proses ini saya memfasilitasi kamu agar menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi Genia. Iya. Baik, ini ya. Sebelum memulai sesi konseling ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Sepakati hari ini. Sesi konseling ini terdapat ada 3 asas ya ini ya. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana konselor menjaga kerahasiaan konseli selama proses konseling. Jadi apapun yang saya dan Genia perbincangkan hari ini itu bersifat rahasia. Jadi yang tahu hanya kamu dan saya. Seandainya jika ada orang lain yang ingin tahu, misalkan keluarga, teman, atau pasangan, saya ingin meminta persetujuan untuk kamu, siapa saja sih yang boleh dikasih tahu terkait sesi konseling ini? Gak ada, biar Ibu sama saya saja. Baik, terima kasih atas kepercayaannya gini ya. Yang kedua yaitu ada asas keterbukaan, di mana kamu bersikap terbuka kepada saya dan dapat menceritakan segala permasalahan yang dihadapi oleh Genia tanpa rasa khawatir dan takut. Dan juga kamu tidak perlu ragu untuk merasa takut dihakimi. Saya ada mendengarkan bersama-sama dan nanti kita cari solusinya bersama. Dan yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan, di mana kamu dapat menerima saya sebagai konselor untuk sesi konseling ini. Baik, terima kasih ya, kasih atas kepercayaan yang diberikan. Baik, sebelum memulai sesi ini, saya jelaskan terkait sesi konseling ini ya. Nah, jadi sesi konseling ini secara umum dilakukan selama 4 sesi ya. Tapi jika kamu ingin menambah sesi atau mengurangi sesi itu bisa dibicarakan. Baik. Setiap sesinya akan berlangsung selama sekitar 45 sampai 60 menit ya Gini ya. Sebelumnya adakah hal lain yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum memulai sesi konseling ini? Sudah cukup, Ibu. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita bisa mulai ke sesi konselingnya. Sebelumnya, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke, gini ya. Oke, jadi apa sih yang membuat kamu datang ke sesi konseling pada hari ini? Jadi
Jadi saya itu akhir-akhir ini lagi merasa sakit hati banget ya Bu sama teman saya. Teman saya yang paling saya percaya gitu, teman dekat banget. Kalau ngomongin saya di belakang gitu. Jadi kamu merasa dihianati ya oleh temanmu yang kamu percaya itu. Iya Begitu? Bu, saya tuh kayak gak nyangka gitu loh. Padahal kan kita tuh deket banget. Saya sering bantu dia gitu. Apapun kalau misalkan dia cek, kalau misalkan lagi urgent atau gimana saya balas cepat kayak gitu. Terus apapun kalau misalkan pokoknya apa-apa tuh bareng gitu loh Bu. Tapi dia malah ngomongin hal buruk tentang saya ke orang lain kayak gitu Bu. Oke, kedengarannya kamu kayak kecewa ya dan merasa kayak sakit hati, terluka karena kepercayaanmu kayak di apa sih dilanggar gitu sama teman kamu seperti itu. Iya Bu, saya tuh gak bisa berhenti mikirin hal itu. Saya kepikiran terus sampai susah tidur. Kalau misalkan mau tidur kayak, gimana ya gitu loh. Padahal kan itu udah deket banget. Gimana ya kalau misalkan ya malah uh, makin-makin gitu loh nyeritain hal buruknya itu ke orang lain seperti itu Bu. Oke, jadi setiap kali kamu teringat dengan kejadian itu ya, pikiran dan perasaan kamu tuh kayak kecewanya tuh muncul lagi ya, seperti itu? Betul Bu. Jadi saya tuh mikir eh apa saya emang pantas gitu ya dikhianati gitu. Saya tuh kayak bener sakit hati banget Bu. Padahal bener-bener teman dekat seperti itu. Kayak gini ya, kamu mulai menyalahkan diri kamu sendiri atas hal yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kamu gitu, gitu. Iya, iya Bu. Jadi kayak mungkin tuh saya terlalu baik ya ke orang lain. Jadi kalau misalkan gini ya minta tolong ini gitu aku tolongin, ini ya maaf ya kayak pinjam uang dong segini, kayak ya nggak apa-apa gitu aku bantu gitu. Tapi kan mengenai itu kan ya emang baik gitu gimana aku tuh ternyata feedback itu kayak pengen feedback sama-sama gitu loh gitu. Kalau misalkan aku baik ya kamu baik, aku ngasih ini ya kamu ngasih ini. Tapi memang bukan berharap ya, cuman kan ada yang namanya etika seperti itu Bu. Jadi apa yang saya lakukan ke teman saya itu kayak saya tuh merasa dimanfaatin seperti itu. Oke, kamu sadar ya kalau pikiran itu membuat kamu semakin tertekan, kayak ke diri kamunya tuh sakit kayak gitu ya. Iya Ibu. Oke, ini ya. Dari semua yang kamu ceritakan ini, hal apa yang ingin kamu capai dari sesi konseling ini? Saya itu datang ke sini niatnya tuh pengen berusaha gitu ya buat berhenti mikirin dia terus-terusan. Satu, terus sama saya ingin lebih tenang, gak apa ya rasa sakit hati ini tuh lebih 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 diturunkan gitu loh Bu, lebih hilang seperti itu. Oke, kalau kamu berhasil tenang tuh gini ya, apa yang akan berbeda dalam diri gini ya? eh karena selama eh, beberapa hari ini tuh kayak masih sakit hati gitu ya. Jadi saya tuh gak bisa fokus kuliah Bu. Jadi kalau misalkan lagi belajar tuh kayak mungkin pandangan saya ke depan ke dosen gitu ke teman-teman yang presentasi, tapi pikiran saya tuh ke dia gitu kayak aduh sakit hati gitu. Jadi masih ada nempel di pikiran seperti itu. Terus sama kalau misalnya mau tidur tuh memikirkan hal-hal yang enggak gitu. Jadi kan susah tidur. Terus kayak aku tuh gak mau nangis juga tiap malam seperti itu. Oke, nih kalau kita buat skala ya gini ya, dari 1 sampai 10, di mana 10 itu kamu sangat sakit hati, tertekan, dan 1 itu kamu sudah tenang, kamu ada di angka berapa sekarang? Mungkin ada di angka 8. Oke, dan kamu ingin jika dan kamu ingin turun ke angka berapa? Jika kamu itu merasakan kayak kamu tuh udah baik-baik aja. Mungkin 2 ya Bu. Baik, kita akan coba latihan sederhana hari ini ya Genia untuk membantu kamu mulai menurunkan rasa sakit hati itu
untuk sedikit demi sedikit ya Genia. Ya, baik Ibu. Baik, sekarang coba kamu sebutkan satu kalimat negatif yang sering muncul di pikiran kamu sejak kejadian itu. Aku bodoh banget. Kenapa terlalu baik sama dia? Oke, baik. Sekarang ucapkan kalimat itu pelan-pelan dengan nada biasa. Aku bodoh banget, terlalu baik sama dia. 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 Gimana setelah kamu mengulang-ulang kalimat itu? Apa yang kamu rasakan? Hmm, Tapi sama jadi hamba kayak gitu. Itu sih kayaknya ya. Rasanya sedih bu, tapi lama-lama seperti hamba aja. Adik ada situ. Gimana? Iya, jadi Jadi gimana Genia setelah kamu mengulang kalimat itu, apa yang kamu rasakan? rasanya sedih sih Bu. Tapi setelah saya mengulangi kata-kata itu, eh, lama-lama tuh jadi lebih hambar gitu loh kata-katanya. Kayak gitu. Betul, ketika kamu terus mendengarkannya, maknanya mulai berkurang. Itu hanya kata-kata, bukan kebenaran. Sekarang coba ucapkan dengan suara bebek yang lucu. Oke, gini ya. Jadi kayak gini ya. Saya contohkan ya. Oke. Aku bodoh banget. Aku terlalu percaya sama orang. Kayak gitu. Aku bodoh banget, aku terlalu baik sama orang. Aku bodoh banget, 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 terlalu baik sama orang. Gimana rasanya gini ya setelah melakukan hal itu? Jadi lebih lucu ya Bu, kayak rasanya itu aneh, malah kayak nggak apa ya, nggak sesuai gitu loh sama yang saya rasakan. Kan tadinya kan kayak ngerasa aku tuh bener bodoh gitu loh kayak Hmm. ini, tapi kalau misalkan di apa ya, dipakai tekniknya tadi tuh kayak lebih, oh, itu kan cuma pikiran doang seperti itu. Oke. Nah, itu dia. Pikiran negatif tetap bisa datang, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu memperlakukannya. Tidak harus percaya atau larut di dalamnya. Iya Bu, saya baru sadar gitu ya, saya terlalu percaya gitu sama isi kepala saya sendiri gitu, jadi terlalu apa ya, isi kepala saya tuh terlalu mengambil alih gitu loh semuanya yang negatif-negatif itu, jadi saya jadi capek sendiri. Oke, bagus sekali sih Genia ya. Oke, sekarang kita coba kalimat lain ya yang sering muncul di pikiran Genia selain aku bodoh kayak gitu. Apa? Saya nggak akan punya teman baik lagi. Ucapkan biasa dulu ya Genia. Saya nggak akan punya teman baik lagi. Saya nggak akan punya teman baik lagi. Saya nggak akan punya teman baik lagi. Saya nggak saya nggak akan punya teman baik lagi. Saya nggak akan punya teman baik lagi. Oke. Oke, sekarang coba dengan suara bebek lagi kayak tadi ya. Saya nggak akan punya teman baik lagi. 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 Oke. Bagaimana rasanya sekarang Genia setelah melakukan teknik itu lagi? Ya malah kocak ya Bu, malah ketawa gitu. Saya juga baru sadar gitu, itu cuma pikiran, belum tentu benar gitu. Oke, betul sekali ya. Pikiran bukan fakta, hanya cerita di kepala. Dan kamu bisa melihat dengan jarak itu. Ya Bu, rasanya tuh sekarang saya lebih ringan gitu Bu, lebih gak seberat yang tadi.
Hebat sekali ya Genia, hari ini kamu sudah belajar memisahkan diri dari pikiran yang menyakitkan itu. Baik Genia, hari ini kamu sudah banyak berbagi tentang rasa sakit dan kecewa kamu. Kita juga sudah latihan melihat pikiran itu hanya sebagai kata-kata, bukan kebenaran yang faktanya ya kayak gitu. Oke, dari sesi ini, apa yang kamu pelajari Genia? Apa yang kamu dapatkan? Oke. Jadi kan saya datang ke sini kan kayak berat ibu ya, sakit hati gitu. Tapi tadi saya belajar kalau saya tuh bisa gitu loh memilih cara menghadapi pikiran saya. Saya nggak harus percaya sama semuanya gitu loh. Dengan teknik bebek tadi itu ternyata membantu banget bahwa kalau misalkan pikiran yang negatif yang ada di pikiran saya itu tuh cuma kata-kata bukan aslinya. Dengan saya melakukan teknik itu lebih ringan gitu, kayak itu nggak relevan gitu loh dengan aslinya. Luar biasa ya Genia, kamu jadi langkah kecil. Apa yang ingin kamu lakukan setelah sesi ini? Saya akan mencoba menulis pikiran-pikiran yang buruk itu. Kalau saya mulai sedih, lalu saya akan pakai cara yang tadi supaya tidak terlalu dengan kesedihan itu. Saya akan pakai teknik itu nanti di rumah. Oke, bagus sekali ya Genia. Ingat, kita tidak bisa menghapus pikiran dan rasa sakit, tapi kita bisa memilih cara menanggapinya. Ya ibu, saya sekarang itu merasa lebih lega gitu. Oke, saya senang mendengarkannya Genia. Terima kasih sudah berani terbuka untuk hari ini. Itu langkah besar untuk kamu sembuh dari pikiran-pikiran negatif Genia. Terima kasih juga ibu. Oke, sama-sama Genia. Semoga perasaanmu makin ringan hari-hari berikutnya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.